Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Printilia Senisa dan NPM 24100105997. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur, yaitu tugasnya ialah membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa C++ dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Pak dosen. Di sini saya akan menampilkan syaratnya. Di sini syarat pertama ialah tipe data dan variabel. Harus memiliki ini minimal 3 jenis yang berbeda. Selanjutnya harus memiliki konstanta untuk pemrograman ini. Lalu harus punya operator minimalnya 2 jenis. Ada pemilihan dengan if, else, atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Dan harus ada perulangan minimal 2 dari 3 jenis. Dan yang terakhir harus memiliki array. Itu adalah syarat-syarat dari program yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester ini, tugas ujian akhir semester ini. Selanjutnya saya akan menampilkan program yang saya buat. Saya membuat aplikasi program yang yang bertemakan aplikasi evaluasi pola tidur mahasiswa. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya mengingatkan aplikasi program sederhana yang saya buat ini hanyalah bersifat evaluatif, tidak bersifat diagnosis medis, karena saya mendapatkan sumbernya juga dari artikel-artikel dari website-website terpercaya yang saya temukan. Nah, kenapa saya membuat aplikasi evaluasi pola tidur mahasiswa dari sekian banyak tema yang bisa dipilih? Karena relate dengan kehidupan mahasiswa menurut saya. Menurut saya kehidupan mahasiswa itu kan pola tidurnya tidak menentu. Hari Senin bisa tidur berapa jam, hari Selasa berapa jam, karena kan kadang begadang untuk mengerjakan tugas atau ada kegiatan lainnya. Jadi, selanjutnya langsung saja saya akan membahas kode yang ada pada C++ saya ini. Yang pertama ada pada line pertama ini has include IOStream, yaitu untuk in dan cout. Selanjutnya ada string. String ini untuk tipe data yang teks ya. Dan ada iomanip. Saya menggunakan iomanip ini untuk agar hasil output saya nanti terlihat lebih rapi. Lalu ada using namespace std as standar ya. Saya letakkan di atas agar tidak perlu menuliskan berulang kali lagi untuk cout-nya. Di sini juga ada biodata saya. Saya membuatnya dengan menggunakan void bio. Fungsinya ialah agar tidak tercampur dengan kode utama pada program utama saya. Di sini juga ada void tampilkan header. Saya tampilkan menggunakan void fungsi ini agar tidak mengganggu program utama saya juga. Selanjutnya masuk ke program utama saya. Kode pertama yaitu in main. Di bawahnya ya bio yang saya sambungkan ke bio saya tadi ya. Lalu syarat tadi kan ada konstanta. Apa sih konstanta itu? Konstanta ialah nilai yang dia itu bersifatnya tetap. Beda sama variabel yang bisa berubah-ubah. Konstanta ini tuh nilainya tetap. Nah, di sini ada const in jumlah hari. Jumlah hari, kenapa di sini 7? Saya menggunakan per minggu ya untuk aplikasi saya ini. Hitungannya nanti rata-rata per minggu jam tidur mahasiswanya. Lalu ada float.
Float, kalau ini nih, integer ini kan untuk bilangan bulat. Kalau float ini untuk desimal, batas sehat minimal. Nah, di artikel yang saya temukan, minimal sehatnya tidur eh, manusia gitu ya, orang itu minimalnya 7 jam per hari, dan batas maksimalnya itu ada di 9 jam per hari. Nah, di sini ada identitas mahasiswa ya. Selanjutnya ada string. String ini yang disambungkan ke hash include string tadi. Tipe data teks ya. Ada nama, NVM, prodi, dan in semester. Prodi program studi. Lalu selanjutnya ada variabel tidur. Nah, di sini pertama ada array ya, array satu dimensi. Saya coba dulu. A- Array, array, array satu dimensinya untuk syarat array tadi. Nah, yang array ini fungsinya ialah untuk menyimpan data-data jam tidur itu selama 7 hari. 7 hari per satu kali program dijalankan. Lalu ada upload total tidur, yaitu nanti dijumlahkan total tidur dalam 7 hari itu. Selanjutnya, total tidur itu akan dibagikan dengan jumlah harinya, yaitu 7 hari tadi, sehingga mendapatkan rata tidur. Nah, selanjutnya ada integer hari kurang tidur. Hari kurang tidur ini ialah kurangnya dari minimal tadi kan 7 jam per hari. Nah, kalau kurang dari 7 jam nanti dicatatnya di sini. Lalu masuk ke pengulangannya ya. Sini ada car ulang ini untuk menentukan kontrol program ini. Apakah program ini nanti bisa diulang lagi? Misalnya digunakan oleh mahasiswa pertama, kita sebut aja mahasiswa A. Lalu selanjutnya nanti diulang lagi untuk digunakan oleh mahasiswa B. Lalu perulangannya di sini saya menggunakan do, dan ada isinya total tidur dan hari kurang tidur. Kenapa saya letakkan di sini? Reset nilai setiap perulangan itu artinya nanti si datanya ini akan terus direset agar tidak tercampur dengan data selanjutnya. Misalnya mahasiswa B ingin menggunakan juga data program ini kan supaya datanya mahasiswa B ini tidak tercampur dengan datanya mahasiswa A. Lalu tampilkan header. Nah, kan tadi kalau new bio saya tampilkan di sini agar tampilnya sekali aja. Nah, kalau headernya saya tampilkan di dalam perulangan agar nanti setiap programnya diulang, headernya juga ikut terulang. Masuk ke input data mahasiswa. Pertama ada masukkan nama mahasiswa, si out ya. Guideline-nya di sini si in nama. Selanjutnya sama juga, NPM juga si in NPM, si in prodi, program studi. Nah, saya membuat sedikit variasi kecil ya untuk semesternya. Saya gunakan perulangannya, yaitu agar kan kalanya di Indonesia, nggak usah bahas Indonesia. Di Uniska, setahu saya, kampus saya itu batas maksimalnya itu kalau nggak salah 14 semester, terus DO, itu maksimal ya. Nah, saya buat di sini minimal dan maksimal. Jadi, 1 semester sampai 14 semester. Jadi, kalau nanti dimasukin misalnya agak salah ketik ke apa typo gimana gitu. Misalnya dimasukin 28 semester. Nggak mungkin juga sih, tapi misalnya nanti supaya programnya nggak error, jadi saya buat seperti ini. Nah, ja- jadi setelah dibuat seperti ini fungsinya agar semesternya ini lebih lebih masuk akal aja sih kalau menurut saya. Jadi dari 1 sampai 14, kalau yang di luar itu nanti dia balik lagi, diulang lagi sampai mendapatkan semester yang lebih masuk akal mungkin. Nah, dan ini akan terus terulang ya. Selanjutnya ada si out, masukkan jam tidur selama 7 hari. Nah, ini input jamnya ya, maksudnya.
Jadi selama 7 hari itu saya jelaskan dulu setiap harinya dimasukkan berapa jam tidurnya. Sini ada perulangan for, jadi in i gitu kan, in i sama dengan nol. Nah, maknanya dari lain ke 79 ini ialah di mana hari itu akan terus ditambah sampai hari maksimal. Hari maksimalnya kan 7 hari. Jadi si I ini akan terus ditambahkan dengan satu tambah satu tambah satu untuk seterusnya sampai maksimalnya tadi di 7 hari. Nah, dalam sehari itu kan ada 24 jam. Ini saya gunakan tuh lagi ya untuk perulangannya isinya. Sorry. Nah, dalam sehari itu hari kesekian misalnya. Nah, ada 0 sampai 24 jam. Terus saya buat lagi if-nya di sini. Nah, kurang dari nol sampai ku, kurang dari nol batasnya itu kurang dari nol tuh nggak boleh ya. Berarti dari 0 sampai 24 jam. Kalau kurang dari nol dan lebih dari 24 jam itu tidak valid ya. Nanti ada pemberitahuannya tidak valid lalu akan diulang lagi untuk menemukan jam yang lebih masuk akal, lebih valid. Nah, itu akan terulang sampai 7 hari ya. Nih, ada batasnya kurang dari 7 hari sampai 7 hari. Lalu masuk ke prosesnya. Proses tadi kan juga inputan sekaligus proses. Di sini juga ada prosesnya lagi. Rata-rata tidur dihitung sama program aplikasi ini nih dengan rumus total tidur dibagi jumlah hari. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yaitu total tidur misalnya berapa jam gitu selama 7 hari. Selama seminggu itu nanti dibagi sama 7 harinya. Lalu ada bersihkan buffer. Nah, si iklan ini ialah berfungsi untuk menghapus atau mengabaikan data atau mengabaikan karakter yang berlebihan lah. Tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, tadi kan udah input sama proses. Jadi sekarang ada outputnya. Saya tampilkan seperti ini. Pertama, ada si out, hasil evaluasi. Hasil evaluasi. Maaf. Lalu data mahasiswanya. Selanjutnya juga, setelah data mahasiswa itu ditampilkan di si outputnya ini, ada fixed, di mana total jam tidur mingguan, rata-rata tidur per hari, serta hari kurang tidur yang itu selama 1 hari tadi yang tidurnya kurang dari 7 jam, itu akan ditampilkan di sini. Nah, evaluasinya saya membuatnya di sini status pola tidurnya itu berdasarkan ada sehat, terus ada kurang sehat, dan tidak sehat. Untuk sehatnya itu ialah batas maksimal tadi, dan untuk kurang sehat itu mungkin rata-ratanya ya, rata-rata di antara 7 sampai 9 jam itu, dan untuk tidak sehat itu di bawah 7 jam. Lalu selanjutnya saya juga menambahkan saran dan apresiasi. Apresiasi untuk yang tidurnya sehat ya, untuk pola tidurnya itu. Lalu apresiasi, oh maaf, saran untuk yang tidurnya kurang sehat dan tidak sehat. Lalu yang terakhir ada perulangan program ini. Ingin mengevaluasi data mahasiswa lain, itu saya tuliskan seperti itu. Artinya, apakah program ini mau diulang lagi? Ada pilihan yes or no, ya atau tidak ya. Jika memilih ya, nanti programnya akan terulang lagi. Dan jika memilih tidak, maka programnya itu akan berhenti dan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Itu dia untuk kodenya. Selanjutnya saya akan menjalankan agar bisa tampil ya si aplikasi program yang saya buat ini. Hmm. Bio tadi tuh langsung muncul di awal, jadi dia nggak ikut perulangan bio data saya tadi. Kita kita abaikan saja. Nah, headernya di sini nih.
masukkan nama mahasiswa, misalnya saya, nama panggilan aja, biar nggak ribet. Terus NPM, tahunnya aja. Prodi, TI. Soalnya ini teknik informatika. Nama durasi. Semester udah semester 3. Nih akhir semester 3. Masukkan jam tidur selama 7 hari. Hari pertama kalau di jadwal saya itu hari Senin, masuknya jam 10, jam 10.50. Dia biasanya kebiasaan ya, begadang, kayak ngerjain tugas. Tugas ya, tugas sama eh, apa kayak kegiatan lain. Rata-rata kalau seingat saya tidur kalau malam Senin itu tuh bisa kayak 5 sampai 6 jam. Karena pulangnya agak sore, soalnya 3 matkul dari siang, 3 matkul ya pulangnya sore. Anggap aja 6 jam, 5 deh. Nah, hari pertama aja udah nggak sehat, nggak apa-apa. Hari kedua 0 sampai 24 jam sama ya. Tapi kalau hari Selasa itu 2 matkul dan seringnya itu matkulnya itu kayak online gitu. Di istirahatnya bisa lebih panjang, lebih banyak. Itu mungkin sekitar 7 jam kalau nggak begadang. 6 jam nih. Hari ketiga itu masuk pagi. Saya itu kalau hanya masuk pagi, itu entah kenapa begadang kayak makin susah tidur gitu. Jadi entah kenapa ya begitu. Tapi karena masuk paginya cuma 2 matkul, pulangnya juga cepat. Kayak 10.40-an udah pulang tuh. Jam 10.40-an. Jadi ada waktu tidur siang. Anggap aja mungkin 5, 6, 5 jam. Hari hari Kamis ya, benci banget astagfirullahaladzim. Hari Kamis itu ya. Hari Kamis itu matkul masuk pagi. Udah masuk pagi, masuk lagi sorenya. Jarak. Dalam jarak itu juga nggak bisa tidur. Jadi biasanya ini yang paling dikit sih. Kalau masuk pagi susah begadang, kebiasaan. Juga nggak bisa ada waktu istirahat pas siang. Jumat. Jumat libur. Jumat libur tuh 7. Sabtu juga. Minggu juga jarang keluar, banyak istirahatnya. Nah, ini udah seminggu, 7 hari. Nih, hasil outputnya langsung keluar ya. Di sini ada hasil evaluasi. Ini ada data mahasiswanya sampai semester ini. Total jam tidur mingguannya di sini dihitung 41 jam. Tidak sehat, tidak sehat. Ya banyak tidak sehatnya ya udahlah. Nah, rata-ratanya itu per harinya itu 5,86 jam ya. Desimal. Benar, private tadi aku masukinnya. Terus hari kurang tidurnya itu ada 4 hari. Iya, selama selama hari kuliah itu. Dan statusnya polanya itu tidak sehat ya di sini. Nah, sarannya juga muncul pola tidur Anda tergolong tidak sehat. Disarankan untuk mengatur ulang jadwal harian. Baik, kurang tidur dapat mengaruhi konsentrasi dan kesehatan. Benar. Bikin video ini juga hao-hao dari tadi. Benar. Ini aja hampir jam 3. Nah, selanjutnya ini kan yang tidak tidak sehat, nggak bagus. Kita bikin mahasiswa mahasiswa lain, mahasiswa yang fiktif ya, yang sehat. Kita bikin versi sehat. Ini ingin mengevaluasi data mahasiswa lain. Kita ulang berarti ya. Ya, masukkan mahasiswa. Misalnya nama teman. Mhm. NVM-nya samain. Prodinya, prodinya, prodinya
Dia nggak kuliah sih. Ya udah samain TI. Masukkan semester. Samain. Coba kali ya. 7. Gak usah disamain. Tidurnya misalnya, ya orang skripsian kan bukannya lebih sulit tidur. Tapi ini data fiktif ya udah biarin aja. Dia tidur 7 jam, 8 jam, 8 jam, 7 jam, 7 jam, 7 jam, 8 jam. Nah, untuk data fiktifnya di sini kelihatan ya, total jam tidur mingguannya itu ada 52 jam selama 1 minggu. Rata-rata tidurnya itu 7 jam per hari. Sehat ya. Hari kurang tidurnya itu 0 hari. Ya, nggak ada yang nggak sehat, orang dia tidur aja 7 hari nih. 7 hari, 7 hari maksudnya 7 jam paling dikit. Nah, di sini juga muncul ya apresiasi yang saya maksud tadi. Pola tidur Anda sudah tergolong sehat. Pertahankan kebiasaan tidur yang konsisten setiap hari. Manajemen waktu Anda sudah cukup baik. Nah, di sini apa saya tunjukin juga yang maksudnya semesternya tadi tuh misalnya agak kurang kurang masuk akal misalnya. Kita ulang lagi. Ini buat nunjukin yang semester tadi. Jadi bukan data lagi ya, datanya udah bener nih berarti. Udah dapat apresiasi, udah dapat sarannya. Ini misalnya, aduh, siapa lagi ya? Sila, sama ini. Misalnya prodinya sama ini. Semesternya misalnya, ini tadi kan 28, tanah pikiran 28. Nah, jadi semesternya tidak alit, terus semester ini akan dihitungnya harus semester 1 sampai 14. Udah catat nih, 1 sampai 14 pilihannya. Kalau di luar itu nggak boleh. Kita bikin aja 12. Masukkan jam tidur selama 7 hari. Oh ya, ini batasnya 0 sampai 24. Kalau hanya kita tulis nih, 26 tidak valid. Berarti benar ya. Berarti fungsi perulangan kalau-nya supaya nggak error tadi tuh berhasil ya untuk program aplikasi saya ini. Ya udah, terus bang. Ini sama suka begadang, udah biarkan dia tidak sehat juga. Seperti saya, yang sehat. Kita sama-sama tidak sehat. Kalau kurang sehat, berapa ya? Itu loh pokoknya. Oke, sama sih lah. Di sini tampilannya sama kayak tadi ya, sarannya juga sama. Nah, terus untuk menghentikan program ini tinggal klik enter. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi, itu dia program aplikasi evaluasi pola tidur yang saya buat. Untuk kurangnya cara bicara saya atau salah kata, mohon maaf gitu ya. Atau dari penjelasan saya kurang jelas, atau kurangnya pengetahuan saya, cara penyebutan kodenya mungkin saya masih kurang, atau banyak hal yang tidak saya mengerti, masih mungkin ya kurang masih dari bahasa program C++ ini. Mohon dimaklumi, mohon maaf. Saya ucapkan. Dan itu dia untuk mengakhiri video ini. Saya ucapkan lagi, ntar ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.